Pemirsa, kembali lagi bersama saya Billy Nasution dalam dialog spesial Eva Arena TV. Saat ini sudah hadir bersama kami, narasumber kami, Bapak Jamaluddin Tanjung, selaku pemohon polis asuransi Bumi Putra, kantor cabang Sibolga. Apa kabar Bapak? Kabar agak susah dan agak merepotkan dan menyusahkan lah, karena sudah hampir 20 tahun asuransi saya tunggu-tunggu, ternyata sampai sekarang belum dibayarkan. Baik, pemirsa, Bapak Jamaluddin Tanjung adalah selaku pemohon polis asuransi Bumi Putra kantor cabang Sibolga, di mana hingga saat ini beliau mengaku belum mendapatkan kepastian bagaimana pencairan dana asuransi yang telah dia bayarkan. Pihak manajemen hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terhadap dirinya apa yang harus dilakukan dan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Bapak Jamaluddin, bagaimana awal mula Anda hingga menggunakan jasa asuransi Bumi Putra dan Anda percaya terhadap manajemen mereka? Waktu itu anak saya baru lahir pertama, Ya. umurnya 1 tahun. Lahir yang kedua, namanya Ahmad Ralis. Datang pegawai asuransi ke rumah saya. Waktu itu ada bertiga orang, termasuk kepala cabangnya. Tapi namanya saya lupa pada waktu itu karena ini sudah lama, nggak ingat lagi nama-namanya. Nama-nama mereka yang datang itu, cuma mereka menjanjikan karena anak saya baru lahir, disuruhnya lah anak saya ini masuk asuransi beasiswa. Ya. Nah, ternyata saya selama 18 tahun saya bayar, pas pencairannya nggak dibayar. Itulah apanya, keluhannya agak menyusahkan lah itu. Ya. Agak memberatkan padahal anak saya itu kan waktu udah besar dia saya sampaikan bahwa kau nanti nak kalau udah masuk ke perguruan tinggi ada uang dari asuransi, jadi kau nggak usah khawatir. Ya itulah, ternyata anak saya pun sedih lah jadinya itu. Lantas Pak, itu anak Bapak itu kan saat ini usia berapa Pak? 19 tahun. 19 tahun Pak ya. Iya. Apa sebenarnya harapan Bapak dari awal-awal menggunakan asuransi terhadap anak Bapak ini? Ya karena saya lihat biodata asuransi itu kan tahun berapa? 1912 kalau nggak salah. Berarti sudah Cukup bisa dipercaya kan ya. gitu. Ya. Maka saya percaya mereka datang menjanjikan segala hal sehingga saya terpengaruh masuk asuransi mereka. Nah, ternyata setelah dapat jatuh tempo tahun 2019 Ya. nggak dibayar. Berapa per bulan Bapak bayar untuk asuransi itu? Waduh, kalau itu saya udah lupa pula. Itu sekali 3 bulan sekali bayar. Sekali 3 bulan. Dengan kwitansi mereka datang ke tempat saya bayar. Belum pernah saya gagal untuk membayar. Tetap itu saya jatuh tempo tanggal sekian udah tahu datang kita bayar gitu lah. Bayar, Pak ya? Iya. Lantas Pak, saat ini apa yang telah Bapak alami ini, apakah memang ada tetangga atau teman Bapak yang mengalami hal yang sama? Ada banyak juga di Sibolga itu. Cuman kan yang keberatan kan saya lah. Ke Sibolga, ke kepala cabangnya saya datang. Ya. Terus karena nggak ada petunjuk dari mereka, makanya saya datang ke Santer ini untuk menanyakan masalah tentang asuransi saya ini. Iya. Itulah apanya Yang telah terjadi Pak ya? Iya. Oke, lantas saat ini Bapak kan sudah banyak membayar kepada mereka. Dibayar semua, nggak ada nggak dibayar. Ya Pak ya? Bapak membayarnya secara langsung ya Pak ya, kepada agennya? Datang orang itu menjemput. Agennya yang datang ya? Iya, menjemput ke rumah saya, datang kita bayar. Dibayar ya Pak ya? Nah, mereka memberikan bukti Pak? Bukti asuransi juga ada? Asuransinya ada, bukti-buktinya ada. Bukti pembayarannya Pak ya? Iya. Dan itu bukti apa itu kan karena sudah jatuh tempo, udah saya berikan sama orang tuh polisnya itu. Iya. Digantikanlah polis penggantinya. Nah, dijanjikannya lah tanggal berapa ini, dijadwalkan, dibuat di sini. Iya.
tanggal 5 bulan 1 tahun 2021 yang lewat. Saya datangi kantornya. Saya marah-marah di situ karena nggak dibayarkan. Iya. Dikeluarkanlah ini. Surat. Oh, nggak satu minggu kemudian disampaikannya ke Siantar. Saya tunggulah dulu Pak. Saya minta petunjuk dari Siantar katanya. Iya. Nah, jadi setelah saya tunggu 1 minggu, nggak juga ada dapat penyelesaiannya. Nah, dikeluarkan ini ada surat dikasihkan ke saya. Oke, baik. Lantas Bapak sampai saat ini, bagaimana pandangan Bapak sendiri terhadap Bumi Putra ini? Pandangannya jelas saya kecewa lah kan, sangat kecewa, dan saya sangat berharap ini supaya bisa dibayarkan mereka. Karena cobalah dibayangkan Pak, 20 tahun menunggunya ternyata nggak dibayarkan. Anak saya pun sedih jadinya gara-gara ini. Kan sangat diharapkan ini uang untuk mereka supaya kuliahnya berhasil kan itu kan. Iya Pak. Nah, ternyata sampai sekarang udah dari yang dijanjikan udah berapa bulan itu belum juga dibayarkan. Belum ada realisasi ya Pak ya. Bapak pernah melaporkan ini juga ke kantor cabang Sibolga untuk mengadukan nasib Bapak ini ya Pak ya? Sudah ini kalau kan iya. Saya udah berulang-ulang ke situ, udah berulang-ulang. Apa jawaban dari mereka Pak? Jawabannya belum ada petunjuk dari pusat, itulah mengatakan Siantar. Pematang Siantar. Iya, makanya saya ke Siantar ini datang. Terus dari Siantar apa jawabannya? Belum saya ketemu sama pimpinannya. Tetap belum mendapatkan kepastian. Iya, Pak, ya? belum. Jadi dari sebagai rangkaian yang sudah terjadi saat ini, bagaimana nasib anak Bapak selanjutnya saat ini akibat situasi ini? Iya. Kalau anak saya itu tetap berharap, macam mana ayah uang asuransi yang ayah bilang, tapi ya itulah saya bilang belum lagi bisa dicairkan orang, belum lagi bisa dibayar, itulah alasan saya sama anak. Tapi anak saya kan jadi kecewa dia, dan sangat memprihatinkan jadinya kan. Uang yang diharapkan ternyata nggak ada kan gitu. Iya. Sehingga anak Bapak pun kesulitan untuk Iyalah, kan kalau sekiranya ini dicarikan kan dia kan udah jelas bisa bayar bukunya, pokoknya macam lah. Tahu lagi pendidikan kan? Iya benar-benar. Biar kita kan tinggi di pendidikan ini. Ya. Terus Pak saat ini itu kan berbagai persoalan terkait masalah asuransi ini. Apakah memang Bapak ada berencana untuk melanjutkan proses ini ke jalur hukum atau Bapak akan berupaya di tingkat Bumi Putra saja dulu? Saya sebenarnya bagaimana jalurnya supaya ini bisa dicairkan mereka. Apakah melalui jalur hukum atau bisa pendekatan. Ya, kedua-duanya akan saya coba masuki kedua-duanya itu. Iya. Baik Pak. Bapak Jamaluddin dari Sibolga ya Pak ya? Iya Pak. Apa profesi Bapak di Sibolga saat ini Pak? Kalau saat ini profesi saya sebenarnya kan pengusaha di Sibolga itu. Iya. Jualan-jualan. Kalau sekarang ini sudah menganggur, saya nggak ada pekerjaan, udah tua kan, udah 61 tahun umur. Iya. Makanya sangat saya harapkan ini, asuransi ini. Teman anak saya kan masih gadis. Iya. Tentu sangat dibutuhkan ini Saya udah menganggur pula kan, nggak ada pekerjaan itulah. Terus pada saat Bapak pengajuan klaim pertama kali ke pihak kantor cabang Sibolga, seperti apa reaksi mereka, Pak? Oh, disampaikan mereka, ini akan kita sampaikan ke pusat, dimintalah polis asli. Oke. Ya kan? Iya. Baik Pak, tahan dulu sejenak. Iya. Baik pemirsa, masih banyak lagi obrolan-obrolan kami untuk segmen-segmen selanjutnya. Tetap di Evarina TV. Saksikan terus dialog spesial interaktif kami. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam dialog spesial Evarina TV. Masih tetap dengan Bapak narasumber kami, Bapak
Jamaluddin Tanjung. Bapak Jamaluddin Tanjung selaku pemohon polis asuransi Bumi Putra yang mengaku kecewa dengan kebijakan perusahaan tersebut yang hingga saat ini belum memberikan kepastian bagaimana nasibnya. Baik Bapak Jamaluddin, seperti apa sikap mereka pada saat Bapak melakukan kunjungan pertama atau memberikan somasi langsung Bapak terhadap pihak perusahaan atas kejadian Bapak alami ini? Awalnya kan waktu saya datang ke kantor cabang di Sibolga, saya bawalah dokumen yang sudah diberikan mereka. Inilah apanya itu. Jadi saya tanyakan, saya datangi Pak Rahmat Hidayat. Iya. Jadi saya tanyakan bagaimana kepastian uang saya supaya bisa dibayarkan. Benar. Oleh Pak Rahmat, kalau untuk di cabang katanya orang nggak ada kas katanya. Jadi saya kirimlah dulu surat. Artinya uang kas yang ada di dalam perusahaan tersebut kosong? Iya, kosong katanya. Baik, baik. Jadi bagaimana nasib uang saya Iya. supaya bisa dicairkan? Iya. Saya nggak bisa dapat petunjuk katanya gitu kan. Jadi saya sampaikan sama Pak Rahmatnya, termasuk agak emosi lah sedikit. Iya. Emosi saya bilang begini kepada asuransi. Kalau gini Pak, kalau nggak ada uangnya dikembalikan, apa yang bisa saya ambil di sini supaya dapat uang saya itu kembali. Jadi mereka angkat tangan, nggak ada petunjuk. Ya. Jadi dikasih Pak Rahmat lah penjelasan, begini aja Pak katanya. Waktu itu kan saya datang itu hari Jumat jam-jam 11 Ya. waktu mau sholat, Ya. sehingga saya di situ. Saya tanyakan kepadanya, begini aja lah Pak, saya kirim surat ke Santar supaya ada jawaban macam mana kalau memang ada nanti apanya dibayarkan, biar kami bayarkan katanya. Baik. Jadi dijanjikanlah seminggu, berarti hari Jumat ke depannya saya datang lagi, Ya. menanyakan macam mana penjelasan apanya itu, asuransi saya itu. Ya. Jadi oleh Pak Rahmat nggak ada kas katanya gitu, kosong Pak. Kami juga seperti inilah katanya. Jadi kalau permohonan Bapak itu udah saya sampaikan. Ya. Mana dia? Saya bilang inilah surat permohonannya itu. Surat permohonan pencairan klaim. Bisa Bapak bacakan supaya dilihat pemirsa televisi dan dapat dinilai seperti apa Inilah daripada surat tersebut. isi surat dari Pak Rahmat Ya. sebagai kepala cabang, disampaikan ke pusat Santar. Iya, Pak. Jadi sini ada dibuatnya itu permohonan pencairan klaim HK mendesak nomor polis inilah Iya. atas nama Jamaluddin Tanjung. Iya. Inilah nggak ada sampai sekarang, nggak ada apanya. Makanya saya datang ke center ini untuk menanyakan ini ke cabang, tapi saya belum jumpa dengan kepala cabang, kepala apanya. Berarti Pak ini isinya Pak ya? Iya. Bisa mungkin Bapak bacakan supaya pemirsa itu bisa melihat seperti Boleh. apa isinya Pak. Iya. Permohonan pencairan klaim nomor polis 202-382900 atas nama Jamaluddin Tanjung. Iya. Sehubungan dengan kedatangan permohon polis yang sudah mendesak agar pengajuan klaim HK yang telah diajukan ke Kepala Cabang Sibolga tanggal 13 bulan 9 2019 agar segera dicairkan dananya. Ya. Pemohon polis juga telah meminta agar klaimnya segera dicairkan dalam waktu seminggu ini, dan jika tidak juga dicairkan klaimnya, pemohon polis mengancam akan menyita seluruh barang yang ada di kantor kepala cabang. Baik Pak. Itulah apa saya di situ. Yang Tapi menandatangani siapa itu Pak? kepala cabang atas nama Rahmat Hidayat. Tanggalnya tanggal berapa Pak? Tanggal 2 Februari 2021.
Dari Pematang Siantar ya Pak ya? Ini dari Kepala Cabang ke Siantar. Oh ke Siantar Pak Iya. ya? Oh dari Sibolga ke Siantar ya Pak Iya. ya? Baik pemirsa, saat ini Bapak Tanjung juga telah membawa 2 buah dokumen yang dimana dokumen tersebut berisi tentang sebuah legalitas permohonan surat dan juga proses klaim. Namun 2 surat tersebut juga tidak memberikan kepastian terhadap Bapak Tanjung seperti apa yang harus dia lakukan dan seperti apa manajemen daripada pihak perusahaan berplat merah ini untuk memberikan kepastian terhadap salah satu mitra mereka yang merupakan pemohon klaim asuransi tersebut. Bapak Jamaluddin, kita kembali lagi kepada sikap mereka. Iya. Asuransi ini kan tentunya diharapkan dapat memberikan ketenangan Iya. bagi para pemohon ataupun mitra-mitranya. Anda memandang pihak pemimpin daripada kepala cabang ini seperti apa kepada Anda? Apakah memang pelayanannya sudah cukup baik dalam hal menanggapi keluhan ini atau menurut Anda ini terkesan seperti membuat situasi ini jadi tidak tentu? Kalau pelayanan mereka rasanya bertolak belakang, saya rasakan ya. Ya, Awalnya dulu mereka itu ramah, iya, menagih, tetap datang menagih, kita bayar, datang menagih, kita bayar. Yang gak enaknya setelah pencairan, iya. sampai sekarang nggak tahu kita jelas kemana kita meminta apanya ini. Jadi Uang itu ya Pak? iya, kemana kita supaya bisa pencairan uang ini bisa dapat dicairkan. Bagaimana ini kan uang yang sangat diharapkan dan dibutuhkan. Ya. Bayangkanlah Pak, hampir 20 tahun. Ternyata nggak cair kan itu. Baik Pak. Berapa nilainya Pak? 140, ini ada Pak. 146.744.000. Itu nilai uang yang sudah Yang Bapak sekarang investasikan. masih ada lagi di yang tahun 2022. Tapi itu kan tidak usah lah. Inilah dulu yang kita bicarakan. Itulah sangat sedih. Begitu asuransi masuk, kita harapkan ternyata nggak ada di awal, di ujung-ujungnya. Awalnya awalnya cukup ramah, baik. Cuman karena menagih apanya aja yang baik, pencairannya menghilang gitu. Jadi terkesan mereka kurang memberikan edukasi kepada Bapak ya Pak? Iya, nggak ada, seolah-olah membuang badan aja mereka, kan buang badan, seolah-olah uang yang saya ini nggak diapakan gitu lah. Baik. Saya nggak tahu entah kemana cara mengambilnya, memintanya ini. Apakah saya coba melalui jalur hukum juga agak susah. Nah, itulah. Baik Pak, itu di kawasan Sibolga itu untuk kalangan pengusaha ataupun pelaku-pelaku usaha, apakah menggunakan jasa asuransi ini apa memang jadi tren atau memang Bapak itu mengambil ini memang inisiatif sendiri atau memang seperti apa Pak? Enggak, mereka yang datang. Saya kan tahu masalah asuransi, tapi kan Ditawarkan Pak? ditawarkan, datang ke tempat, ke rumah saya kan, segala macam, udah kita tolak, tahu-tahu kan anak bapak masih umur 1 tahun, Ya. nanti dewasa dapat uang sekolah begini, pokoknya banyaklah yang dijanjikan, ternyata janjinya inilah. Tidak pasti ya Pak Iya. ya? Baik Bapak. Tapi saya inginkan kepastian pembayarannya ini Pak, Hmm, bagaimana supaya bisa dipastikan dapat dibayarkan. itu ya Pak Itu ya? yang kita harapkan supaya anak-anak saya pun bisa bergembira melaksanakan sekolahnya kan. Baik Bapak Jamaluddin Tanjung, Anda juga sudah sampai juga di kantor cabang di Pematang Siantar ya Pak ya? Rencana nanti saya ke situ. Hari ini ya Pak Iya. ya? Berarti Anda ini adalah hari pertama untuk menuju ke situ ya Pak? Iya. Baik Bapak Tanjung, tahan dulu keterangan-keterangan Anda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap di dialog spesial di Evarina TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di dialog spesial Evarina TV, masih dengan narasumber kami Bapak Tanjung. Bapak, saat ini apa yang Bapak alami ini merupakan dramatis daripada sebuah
sikap pihak asuransi terhadap pemohon polis asuransi ya Pak ya. Ya. Ini kan Pak tidak adanya titik terang dari berbagai keterangan yang Bapak sampaikan. Apa langkah-langkah berikutnya yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan menempuh jalur hukum atau seperti apa yang akan Bapak lakukan? Inilah yang masih saya pikirkan. Tapi saya juga sudah datang ke tempat kawan bercerita. Ya, Saya sampaikan masalah saya, Ya. baik itu yang tahu tentang hukum. Jadi karena ini belum jelas, sementara ini sangat saya harapkan. ya, Walaupun uang ini sedikit, tapi bagi saya atau bagi anak-anak saya, uang ini sangat membantu dan sangat dibutuhkan. ya, Apapun caranya, Iya. saya akan berusaha. Baik itu ke Bumi Putra, saya sudah berulang-ulang datang ke kantor mereka, sekarang saya akan datang ke Santar. iya Pak. Kalau belum juga ada kejelasan, tentu saya akan berpikir, akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan apa yang saya alami. Baik, Saya bermohon kepada pimpinan Bumi Putra, kiranya dapat memperhatikan nasib anak-anak saya yang sangat mengharapkan asuransi mereka. iya, Karena ini harus dibayarkan mereka, harus dikembalikan. Karena ini adalah uang anak saya. iya Pak. Nah, saya sedih jadinya melihat ini. Baik, Berkeringat saya mengumpulkan uang ini. 20 tahun. Ternyata nggak dibayar, Baik. nggak dikembalikan. Saya berharap Bumi Putra tersentuh hatinya supaya nasib anak-anak saya ini bisa bersemangat lagi sekolahnya. Karena memang mereka sudah tahu ini adalah uang mereka. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada Bumi Putra, saya sudah tua, sudah 61 tahun. iya, Saya sekarang ini nggak ada lagi pekerjaan. baik, Supaya ini dikembalikan, dibayar, dikembalikan sesuai dengan nilai yang ada. Itulah harapan saya. Sangat berharap, keluarga saya sangat mengharapkan ini. Supaya bisa dikembalikan. Itulah harapan saya, Pak. iya, baik. Baik pemirsa, Bapak Tanjung ini adalah salah satu pemohon polis. Walaupun beliau sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan hingga saat ini, kepastian atas permohonan ini hingga saat ini belum jelas. Pihak perusahaan juga belum memberikan kepastian bagaimana solusi secara SOP untuk penyelesaian situasi ini. Bapak Tanjung, saat ini kan Bapak ketahui banyaknya perusahaan asuransi yang mengalami kekacauan dalam hal manajemen. Lantas Anda seperti apa memandang asuransi yang Anda gunakan saat ini? Iya, kalau awalnya saya sangat yakin Bumi Putra ini. Karena biodatanya juga sangat bagus pada waktu itu. Ya, Tapi ternyata kenyataannya kan inilah yang saya dapatkan. Jadi saya sangat berharap sekali lagi kepada pimpinan Bumi Putra, baik di tingkat Santar ataupun pusat, termasuk Bapak Presiden, supaya bisa melihat masalah saya ini, supaya menjadi perhatiannya bahwa uang kami di Bumi Putra belum dibayar sampai sekarang. Saya sangat berharap supaya Bapak Presiden turun tangan menyelesaikan masalah kami ini, nasabah yang belum dibayar. Itulah harapan saya yang sangat saya harapkan supaya Bumi Putra bisa mengembalikan uang saya atau uang anak saya 146.744.000.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Baik pemirsa, Bapak Jamaluddin Tanjung ini adalah pengusaha dan seorang ayah yang berusia lanjut usia. Beliau sangat mengharapkan uang daripada klaim asuransi ini untuk sekolah anaknya di masa tuanya ketika ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Namun hingga saat ini kepastian atas permohonannya belum juga mendapatkan realisasi yang akurat. Bapak Tanjung, saat ini Anda datang ke kantor Evarina, kami sangat senang dan kami sangat berpartisipasi atas kunjungan Anda. Saat ini Anda di kalangan keluarga seperti apa kondisi keluarga Anda akibat dampak ini? Ya, udah pastilah menyusahkan karena yang diharapkan nggak dapat. Ya. Pastilah susah. Iya. Yang jelas kami sekeluarga itu susah dan sangat mengharapkan supaya ini dikembalikan, dibayarkan. Itu mungkin. Jadi Bapak juga bermohon supaya manajemen daripada pihak Bumi Putra lebih elastis Pak ya, memberikan solusi seperti apa. Karena perjanjian awal tidak begini Pak ya, tidak sesulit ini ya Pak. Perjanjian awal tidak ada, dia semuanya nggak ada masalah kalau dari awal yang dijanjikan dah. Dilakukan secara terbuka, secara transparan iya. ya. Dan lebih cepat. Tapi setelah ini yang apa itu pun tidak ada lagi orang di pegawai di asuransi itu pun hanya 5 orang lagi. Dulu kan ramai, sekarang nggak ada lagi. Sekarang hanya 5 orang Pak ya. 5 aja, hanya nggak ada lagi apa kan. Makanya saya sangat harapkan ini. Itulah tadi saya mungkin udah semuanya isi hati saya udah saya sampaikan, termasuk saya sampaikan ke Bapak Presiden supaya nasib kami ini dilindungi dan diperhatikan masalah kami ini. Itulah. Benar sekali. Itu permohonan Bapak itu, boleh saya lihat Pak? Ya. Ini Bapak ajukan bulan 9 Pak ya, Iya. 2019 ya. 2019. Untuk sampai saat ini kan sudah cukup lama sekali ya Pak ya. Lama kali ya. Ini selama hingga tahun 2020 ini di penghujung 2019 apa-apa saja yang sudah Bapak lakukan Pak? 2019 kan dia berjanji 1 tahun. Iya. Sehingga tanggal 5 bulan 1 2021 kan 1 tahun 2019 ke 2021. Di situ perjanjiannya supaya akan dibayar mereka, dikembalikan mereka. Iya. Waktu saya datang inilah surat yang dikasihkan kepala cabangnya. Bukan uang yang dikasih, hanya seperti surat ini. Iya, iya. Jadi Pak, sekarang ini tujuan Bapak juga ke Siantar, salah satunya adalah Bapak ingin langsung ke kantor cabang itu Pak ya? Iya. Untuk menyampaikan nasib Bapak ya, keluhan Bapak. Iya, sekaligus menanyakan. Sesuai dengan surat dari ini ya Pak? Iya. Jadi sekarang ini bagaimana anak Bapak? Apakah masih tetap bersekolah atau mengalami? Oh iya, masih sekolah Pak, ya. Tapi menggunakan biaya sendiri ya Pak? Iya. Jadi harapan Bapak ini adalah sebuah harapan yang sangat besar ya Pak? Iya. Terus apabila ini tidak dapat realisasi daripada pihak Bumi Putra sendiri, bagaimana? Saya akan berjuang, akan mencari penyelesaiannya ini sampai kapanpun, sampai dimanapun tetap akan saya usahakan. Pak, iya. Ya? Karena ini merupakan hak Bapak ya. Karena ini adalah hak saya dan untuk anak saya itulah apanya. Makanya saya akan usahakan sampai dapat, sampai terpenuhi. Itu tujuan saya ke Siantar ini. Baik pemirsa, saat ini Bapak Jamaluddin Tanjung ironis sekali, sangat berharap bagaimana kelangsungan daripada nasibnya. Kemampuan ekonominya saat ini sangat terganggu dan perencanaan keuangan yang sudah dia lakukan hingga saat ini juga habis terselam tanpa ada kepastian. Bapak Tanjung, jadi apakah Anda juga berkeinginan untuk menggunakan jasa asuransi di masa-masa yang akan datang? Ya, berpikir 2 kali sudah. Tidak mungkin lagi kita karena saya kan asuransi ini udah banyak juga yang yang bermasalah, itu rata-rata bermasalah. Namun Bapak tetap optimis Pak ya? Iya. Baik Bapak Jamaluddin Tanjung, terima kasih telah hadir dalam studio kami di Evarina TV. Pemirsa Evarina TV, terima kasih telah menyaksikan dialog spesial kami di Evarina TV. Saya Billy Nasution dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.